Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifa Nabila, NPM 19754011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian 5C terhadap kredit menurun Bank BRI untuk UMKM Keripik Pisang Kurnia. Jadi Keripik Kurnia adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Keripik Kurnia menjual olahan snack berbagai jenis keripik olahan produk pertanian seperti keripik singkong, keripik pisang, keripik talas, dan keripik olahan pertanian lainnya. Keripik Kurnia berada di Jalan Pagar Alam nomor 27 Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, dan kode pos 35141. Baiklah, di sini adalah identitas respondennya. Identitas respondennya, nama pemiliknya Kurnia Sandi, yang telah berumur 50 tahun, statusnya sudah menikah, memiliki tanggungan keluarga yaitu 5 orang, dan pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Kemudian ada identitas usahanya. Jenis usahanya yaitu UMKM. Tahun berdirinya tahun 2001 dan berlokasi di Jalan Pagar Alam nomor 27 Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kapasitas produksi pada awal produksi yaitu 50 kilo per periode produksinya. Dan kapasitas produksi saat ini adalah 100 kilo per periode produksi. Dengan 8 orang tenaga kerja dari anggota keluarga. Jadi ini adalah histori singkat tentang Keripik Kurnia. Sejak berdiri pada tahun 2001 dan hingga saat ini tetap eksis dan selalu dinikmati dan diminati oleh masyarakat Bandar Lampung, bahkan menjadi incaran masyarakat di luar Lampung untuk menjadi buah tangan yang bisa dibawa ke daerahnya. Keripik Pisang Kurnia memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa dipasarkan di pasar nasional. Setelah mengikuti perkembangan pasar, keripik pisang Kurnia ini telah diproduksi dengan berbagai rasa yang menarik dan dikemas dengan menarik juga. Meskipun banyak industri yang sama bermunculan, namun keripik Kurnia ini selalu menjadi buruan bagi penikmat keripik pisang, baik masyarakat lokal maupun masyarakat di luar daerah Lampung. Untuk bisa menghadapi pasar bebas, selalu harus ada inovasi baru yang dikembangkan oleh setiap UMKM yang ingin maju. Nah, Keripik Kurnia sendiri mengembangkan inovasi-inovasi baru, juga tren yang baru, brand yang baru, SDM yang terampil, fasilitas atau alat yang memadai dan canggih, serta promosi yang gencar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Tentang Keripik Kurnia, yang pertama, sudah terdapat izin usahanya, halal MUI, dan juga BPOM. Yang kedua, banyak sosialisasi berupa seminar dan training dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada UMKM melalui kelompok usaha yang telah dibuat. Tentunya Keripik Kurnia, pemiliknya yaitu Pak Kurnia Sandi, mengikuti banyak sosialisasi dan seminar untuk mengembangkan UMKM-nya. Dan yang ketiga, bahan baku diperoleh dari kerjasama dengan mitra yang telah terpercaya. Jadi, kredit menurun. Kredit menurun BRI ini, Bapak Kurnia Sandi telah mengajukan pada tahun 2018. Meminjam modal kepada Bank BRI dengan program kredit menurun sebesar 600 juta dengan cicilan 6 tahun dan bunganya selama 6 tahun itu sekitar 25%. Sistem cicil semakin tahun semakin rendah. Modal digunakan untuk membeli tanah, lokasi usaha, dan membangun toko. Kredit untuk modal kerja merupakan salah satu jenis pinjaman yang memang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal tambahan untuk biaya operasional usahanya. Prinsip pemberian kredit yang pertama adalah karakter. Karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkatan kejujuran dan integritas serta tekad, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur. Nah, Pak Kurnia ini dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur, ringan tangan, dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain, dan juga dia tidak ada masalah dengan
partner kerjanya di kantor atau kerjaan dia sebelumnya. Nah, pihak bank menilai karakter calon debitur dengan cara yang pertama, meneliti daftar riwayat hidup debitur dengan cara mewawancarai langsung dengan nasabah atau bertanya kepada masyarakat di lingkungan calon debitur tinggal. Nah, menilai daftar riwayat ini, pihak bank sudah menanyai kepada tetangga-tetangga, dan pakurnya ini dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur, ringan tangan, dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga. Yang kedua, meneliti reputasi calon debitur di lingkungan tempat kerja. Nah, pakurnya sendiri tidak ada cekcok dengan lingkungan tempat kerjanya atau kawan atau teman kerja di kantornya. Nomor 3, peneliti apakah calon debitur terlibat pada suatu masalah penjudian, perampokan, pemabuk, dan lain-lain. Tentunya pakurnya ini karena dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur, ringan tangan, dan tidak pernah ada masalah, pakurnya ini lolos dalam poin nomor 3 ini. Dan yang keempat adalah meminta informasi dari bank lain. Prinsip pemberian kredit yang kedua adalah capacity, adalah kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau yang akan dilakukan yang dibiayai oleh bank. Jadi ya, pakurnya ini atau keripik kurnya ini pendapatan sebulannya 100 juta. Pinjaman yang dikehendakinya yaitu 600 juta dibayar selama 6 tahun dengan cicilan per bulannya tahun pertama 16 juta, tahun kedua 16 juta, tahun ketiga 11 juta, tahun keempat 11 juta, dan tahun kelima 9 juta, tahun keenam 9 juta. Pengukuran capacity ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan historis, yang kedua pendekatan finansial, yang ketiga pendekatan edukasional, dan yang keempat pendekatan yuridis, yang kelima pendekatan manajerial, yang keenam pendekatan teknis. Selanjutnya adalah collateral, yaitu barang-barang jaminan yang diberikan oleh penjamin sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Manfaat kolateral adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dan kredit tersebut gagal atau bangkrut atau sebab lain di mana debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi. Jadi jaminan pakurnya ini adalah berupa sertifikat tanah dan rumah seharga 800 juta. Pada kolateral ini, yaitu penilaian terhadap kolateral harus ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut ekonomisnya, yaitu nilai ekonomis barang yang akan dijamin. Tentunya barang yang dijaminkan oleh pakurnya ini sangat memenuhi standar dari prinsip kolateral tersebut. Dan yang selanjutnya adalah nilai yuridisnya, yaitu apakah barang-barang yang dijamin tersebut memenuhi syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan. Kapital, pihak bank menilai dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Sebagai contoh, apabila calon nasabah meminta pihak bank untuk membiayai pembelian sepeda motor, maka pihak bank harus mengetahui berapa besar persentase uang muka yang akan diberikan oleh calon debitur. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya, setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Nah, pakurnya ini sebelum meminjam uang kepada pihak bank, pakurnya telah memiliki toko keripik selama 17 tahun dan itu dapat menjadi aset dia. Dan prinsip pemberian kredit yang terakhir yaitu condition. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Adapun maksud
Penilaian terhadap condition of economy dimaksudkan pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun bersifat negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut. Nah, dalam condition ini, Pak Kurnia memiliki status tempat tinggal yang yaitu milik sendiri dan aset yang dimiliki yaitu milik sendiri. Jadi total aset yang dimiliki oleh Pak Kurnia ini kira-kira 1,4 M, terdiri dari tanah, bangunan, alat-alat yang dipakai, modal produksi, omset yang diperoleh sehari sebelum pandemi, dan juga setelah pandemi. Sebelum pandemi, produksi dilakukan seminggu sekali. Saat pandemi, produksi dilakukan setengah bulan sekali. Saat new normal ini mulai kembali seminggu sekali. Usaha utama tidak ada sampingan. Jadi, Pak Kurnia ini tidak memiliki usaha sampingan. Usaha utamanya yaitu memiliki, toko atau UMKM ini. Kesimpulannya adalah berdasarkan pertimbangan hasil survei, bukti-bukti fisik, dan cek lingkungan serta didukung jaminan yang memadai, maka permohonan dari pihak Kripik Kurnia layak untuk didanai dan dikabulkan oleh Bank BRI dengan sistem kredit menurun sebesar Rp600 juta dengan cicilan 6 tahun. Kira-kira uang yang akan dibayarkan atau dikembalikan ke bank oleh Pak Kurnia selama 6 tahun tersebut adalah Rp777 juta. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.